menjadi saksi ketika di akhirat nanti, bukan satu-satunya fadilah untuk umat Rasulullah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Besarnya fadilah yang Allah persiapkan buat kita semata-mata karena kita ini adalah umat Rasulullah, bukan karena sebab yang lain, tapi hanya karena kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Umat Muhammad ini bahkan diberikan sesuatu ketika musibah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi nggak dapat, tapi untuk Muhammad dan umat Muhammad dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu fadilah, salah satu keutamaan luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni satu pangkat atau kedudukan khusus menjadi saksi-saksi atau menjadi syuhada bagi umat manusia kelak di akhirat. Bahkan ditegaskan juga sampai umat Rasulullah, yakni kita, amin Allahumma amin, memberikan kesaksian untuk para nabi. Kita teruskan. Wahadal fadlu, dan adapun keutamaan ini, laisa, bukanlah, huwal wahidu, itu satu-satunya. Bukanlah ini fadilah satu-satunya lihadihil ummati. Diganti tulisannya, bukan al-umam, tapi lihadihil ummah. Alal umami. Ini bukanlah satu-satunya fadilah atau keutamaan untuk umat ini, maksudnya umat Rasulullah, alal umami sabiqati, atas umat-umat terdahulu, menjadi saksi ketika di akhirat nanti, bukan satu-satunya fadilah untuk umat Rasulullah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Walakin, akan tetapi, hunaka fadailu katsiratun. Akan tetapi, hunaka, terdapat fadailu, fadilah-fadilah katsiratun, yang banyak. Ada lagi keutamaan-keutamaan yang banyak. Sanuridu, akan memaparkan siapa kami, huna, di sini, di kitab ini, begitu, ba'doha, pada sebagian fadilah. Jadi di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian dari beberapa fadilah untuk umat Rasulullah. Waman, dan barang siapa aroda, yang menghendaki,
siapa man al-istizadata, menghendaki al-istizadata, pada tambahan. Jadi ingin tahu lebih. Barang siapa yang ingin tahu lebih banyak lagi fadilah-fadilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk umat Rasulullah, fal yuraji, maka hendaklah dia merujuk, maka hendaklah dia menelaah, maka hendaklah dia membaca lagi kitabana, pada kitab kami, pada kitab yang telah kami karang, yang berjudul Adimu Fadlil Ummatil Muhammadiyati binti Sabiha ila Rasulillah. Besarnya fadilah umat Muhammad binti Sabiha karena sebab mempunyai nisbat ila Rasulillah, kepada Rasulillah. Besarnya fadilah yang Allah persiapkan buat kita semata-mata karena kita ini adalah umat Rasulullah, bukan karena sebab yang lain, tapi hanya karena kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kitab yang dimaksud ini adalah kitab yang insya Allah kita semua sudah punya, karena Ramadan kemarin kita sudah ngaji ini. Kitabnya bernama Al-Fadlul Adim. Fahuwa, maka adapun kitab tersebut Al-Fadlul Adim itu jami'un, mengumpulkan likasirin min hadihil fadaili bihamdillah. Wa nabda hadihil fadail biqaulihi ta'ala. Wa nabda, dan memulai siapa kita, hadihil fadaila, untuk membahas fadilah-fadilah ini. Jadi di dalam kitab Al-Fadlul Adim yang sudah kalian punya itu ada satu tema berjudul Adimu Fadli Ummatil Muhammadiyati binti Sabiha ila Rasulillah. Kalian bisa cek itu. Nah, di sini saya akan bacakan agak sekilas karena kita sudah ngaji ini. Fadilah-fadilah di dalam bab ini dimulai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, telah ada siapa kalian, khaira ummatin, ialah sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dikeluarkan, linnasi, bagi umat manusia sekalian. Kalian itu adalah sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat, telah diberikan, hadihil ummatu, siapa umat ini, diberikan apa? Salasan, pada 3 perkara. Lam tu'tohunna, yang tidak diberikan. Apa 3 perkara itu? Tidak diberikan ummatun, siapa satu umat pun, qoblahum, sebelum mereka, maksudnya sebelum umat Rasulullah, illa, kecuali, nabiyun, seorang nabi, karena ada, idza arsala, ketika arsala, mengutus, Allahu, siapa Allah, nabiyan, pada seorang nabi, kila, maka dikatakan, lahu, kepada nabi tersebut, anta, adapun engkau, syahidun, ialah saksi, ala ummatika, atas umat kamu,
Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa Allah pada kalian syuhada, menjadikan sebagai saksi-saksi alan nas, atas umat manusia. Wakana dan telah ada yuqalu dikatakan lahu kepada Nabi, laisa alaika fid dini min haraj, laisa tiadalah alaika atas kamu fid dini dalam urusan agama min haraj dari kesulitan-kesulitan. Wa qala dan berfirman siapa Allah lihadihil ummah untuk umat Muhammad ini, wa ma dan tiadalah ja'ala menjadikan siapa Allah alaikum atas kalian fid dini dalam urusan agama min harajin dari kesulitan, dari kesusahan. Wakana dan ada yuqalu dikatakan lahu kepada sang Nabi, ud'uni, berdoalah kamu ni kepadaku, astajib, niscaya mengijabai siapa aku, laka untuk kamu. Wa qala lihadihil ummah dan berfirman siapa Allah lihadihil ummah untuk umat Muhammad ini, ud'u, berdoalah kalian wahai umat Muhammad ni kepadaku, astajib, niscaya mengijabai siapa aku, lakum untuk kalian. Alham, ada 3 hal yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita ini. Allah tidak memberikan kepada umat-umat lain kecuali Nabi mereka saja. Umatnya Nabi Nuh, umatnya tidak dapat. Nabi Nuhnya dapat. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya tidak dapat. Nabi Ibrahimnya dapat. Begitu terus semua umat-umat para nabi. Umatnya tidak dapat, tapi yang dapat itu nabinya. Nah, umatnya Rasulullah juga mendapat seperti apa yang diberikan oleh Allah, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi-nabi itu. Saya tegaskan, ini bukan berarti kita umatnya Rasulullah sama derajatnya dengan para nabi, tidak. Tapi ini adalah keistimewaan bagi umat Muhammad, di mana umat-umat yang lainnya tidak dapat, kita dapat. Apa itu? Yang pertama, di sini dikatakan Allah itu mengatakan kepada setiap nabi-nabi, wahai Nabi Musa umpamanya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf dan semua nabi-nabi yang lain, ketika Allah akan mengutus nabi itu, Allah menegaskan, kamu adalah saksi bagi umat kamu. Jadi kalau umpamanya si nabi sudah bersaksi, ya Allah, umatku ini yang namanya fulan, dia orang yang soleh, orang yang baik. Maka kesaksian si nabi ini diterima oleh Allah. Tidak dengan umat-umatnya para nabi itu. Jadi kalau umpamanya ada umatnya Nabi Nuh, tetanggaan atau bersaudara, kemudian mati, gak ada istrinya ditanya, Nikit yang saya nopo boten. Gak ada. Yang ditanya seperti itu cuma umatnya Rasulullah yang bisa menjadi saksi. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Yusuf, umatnya nabi-nabi yang lain. Gak ada pertanyaan. Para tanggi sebelum jenazah diantarkan ke kuburan, kalau berditanglet, Nikit
mayit niki yang saya nopo boten. Kalau kita bisa bilang nggih. Tapi kalau umat-umat Nabi lainnya nggak bisa. Ini salah satu maksudnya saksi. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu bisa menjadi saksi. Tetangganya, kerabatnya yang meninggal, dia bisa menjadi saksi. Dan persaksian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah. Karena Allah sudah menegaskan. Ini satu keistimewaan umat Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga mengatakan kepada setiap nabi yang akan diutus, laisa 'alaika fid-din min haraj. Dalam urusan agama, nggak mungkin menyusahkan kamu. Kepada nabi itu Allah mengatakan, dan kepada umat Rasulullah di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Sama. Allah juga menegaskan kepada nabi-nabi yang mau diutus, ud'uni astajib laka. Berdoalah kamu, maka aku akan mengijabahi doa kamu. Dan untuk umat Rasulullah sama. Allah tegaskan, ud'uni astajib lakum. Di dalam Al-Quran ada. Alhamdulillah. Kita teruskan. An Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Qala berkata siapa Sa'id bin Jubair? Laqad u'tiyat hadhil ummatu indal musibah. Laqad sungguh telah u'tiyat diberikan hadhil ummatu. Siapa umat ini? Jadi diberikan umat ini indal musibati, ketika terjadi musibah. Diberikan apa? Ma, pada apa-apa. Lam tu'to, yang tidak diberikan. Al-ambiya'u, siapa para nabi. Qoblaha, sebelum umat Muhammad. Umat Muhammad ini bahkan diberikan sesuatu ketika musibah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi nggak dapat, tapi untuk Muhammad dan umat Muhammad dapat. Para nabi tidak dapat, tapi Rasulullah dan umat Rasulullah dapat. Utamanya ketika musibah. Apa itu? Ini dikatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini biasa terucap ketika tertimpa musibah atau ada rekan, sahabat, kerabat yang mangkat atau kembali ke rahmat Allah. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ini adalah khusus untuk umat Rasulullah. Ada kalimat seperti ini. Para nabi tidak dapat ini. Para nabi, kalau umpamanya orang tuanya, anaknya, istrinya meninggal, mereka nggak bilang begini. Cuman umat Rasulullah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mendapatkan beban berat, musibah, istirja, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah sajalah tempat kembali. Hanya kepada Allah sajalah kami kembali. Itu secara psikologi dan mental mengurangi beban karena memberikan satu keyakinan semuanya itu adalah milik Allah. Tidak boleh ada yang mengklaim ini miliknya kita. Bahkan nyawa kita sendiri, kita tidak boleh mengklaim ini milik kita. Hanya harus dijaga.
Jangan mentang-mentang berdasarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada baju di kamar mau dipakai. Itu punya saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sok-sokan ngaku kamu semuanya itu adalah milik Allah. Milik Allah. Saya adalah hamba Allah. Ini bajunya Allah. Ya jangan dibolak-balik begitu. Milik kita itu adalah titipan Allah. Nah karena titipan harus dijaga, harus dipelihara. Jangan sembrono. Jadi kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun itu khusus untuk umat Rasulullah. Dan tentu untuk Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak. Di sini dikatakan, walau u'tiyat hu al-anbiya. Walau jika saja u'tiyat diberikan hu pada emak al-anbiya'u siapa para nabi, la u'tiyah maka sungguh u'tiyah diberikan ha pada innalillah wa inna ilaihi rajiun Yaqubu siapa Nabi Yakub. Kalau memang para nabi itu diberikan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tentu Nabi Yakub juga mendapatkan kalimat itu. Buktinya ketika Nabi Yakub mendengar kalau putranya, siapa putranya Nabi Yakub? Yusuf. Ketika Nabi Yakub dengar kalau putranya yakni Nabi Yusuf dibilangin oleh saudara-saudaranya, Pak, adik kami Yusuf diterkam harimau. Nah, ketika mendengar kalau anaknya mati, anaknya Nabi Yakub mati, meskipun itu dibohongin sama saudaranya, tapi mendengar anaknya mati, yang terucap dari lisan Nabi Yakub bukan innalillah, tapi ya asafa ala Yusuf. Kasihan sekali Yusuf ya. Nabi Yakub cuma bilang, kasihan ya Yusuf ya. Bukan bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tradisi kita, orang tua kita, mbah kita, guru kita, saudara kita, kerabat kita, ketika mendengar ada yang meninggal, bukan ucapan kasihan dulu, tapi spontan menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu baru tanya, terus gimana anaknya? Terus gimana kerabatnya? Setelah mengucapkan inna lillahi. Kalau Nabi Yakub bukan inna lillahi yang terucap, tapi ya asafa ala Yusuf. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi andai kata para nabi itu diberikan kalimat innalillah dalam musibah, maka pasti Nabi Yakub akan bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu setelah itu ya asafa ala Yusuf. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu 3 hal diberikan kepada umat Nabi Muhammad seperti halnya diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Ada lagi yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dalam musibah dan nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan. Wahadihil ummatu, kita teruskan, dan adapun umat ini, umat Rasulullah, tatado'afu, berlipat ganda, lahum bagi mereka, al-hasanatu, apa ganjaran kebaikan-kebaikan, dunas sayyiati, tapi tidak dengan dosa karena kejelekan. Untuk ganjaran amal kebajikan dilipat gandakan. Sementara dosa dari perbuatan jahat atau kesalahan, maka tidak ada pelipat gandaan. Faqat waroda, maka sungguh waroda datang, telah datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima,
di dalam ma barang, atau saya maknain qaul, yarwi yang meriwayatkan siapa Nabi, an rabbihi dari Tuhan Nabi, yakni dari Allah azza wa jalla, annahu bahwa sungguhnya Rasulullah qala bersabda siapa Rasul, innallaha sesungguhnya Allah kataba telah mencatat siapa Allah al-hasanati pada kebaikan-kebaikan, wasayyiati dan kejelekan-kejelekan. Summa kemudian bayyana menjelaskan siapa Allah dalika pada hal yang demikian itu. Faman maka barang siapa hamma yang bertekad siapa man bihasanatin dengan mengerjakan satu kebajikan, dengan mengerjakan satu kebaikan, falam yakmalha dan belum mengerjakan siapa man ha pada kebajikan itu, kataba maka telah mencatat ha pada kebajikan Allahu siapa Allah lahu bagi man, indahu di sisi Allah, mencatat hasanatan kamilatan sebagai kebajikan, sebagai satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Fa'in huwa hamma biha, fa'in maka jika huwa adapun orang tersebut hamma bertekad siapa man biha pada kebajikan, fa'amila kemudian mengerjakan siapa man ha pada kebajikan, kataba maka telah menulis, maka telah mencatat ha pada kebajikan Allahu siapa Allah lahu bagi man, indahu di sisi Allah, mencatat kebajikan bagi man berapa? Asyra hasanatin sebanyak 10 kebajikan, ila sab'i mi'ati di'fin sampai 700 kelipatan, mulai dari 10 sampai 700 kebaikan. Jadi kalau orang melakukan satu kebaikan, dia niat, dia mempunyai tekad untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukan itu, belum melakukan itu, maka sudah dicatat satu kebajikan. Tapi kalau dia bertekad melakukan satu kebaikan dan dia melakukan itu, maka Allah mencatatkan baginya 10 kebaikan, 10 ganjaran sampai 700 ganjaran. Ini alternatif yang pertama, dituliskan 10 atau 700 sampai 700 begini, ila ad'afin kasiratin sampai kelipatan yang banyak tidak terhingga, sampai tidak bisa dinominalkan. Semuanya itu ya terserah Allah. Itu. Waman hamma dan barang siapa hamma yang bertekad siapa man bisayyiatin dalam mengerjakan kejelekan, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kejelekan, falam yakmal kemudian lam yakmal belum mengerjakan siapa man ha pada kejelekan itu, kataba maka mencatat ha pada
niatan kejelekan itu, Allahu siapa Allah, lahu bagi man, indahu di sisi Allah, mencatat hasanatan kamilatan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Orang yang bertekad ingin melakukan satu kejahatan, satu kejelekan, satu dosa, dia punya tekad, dia punya kesempatan, dia punya kemauan, tapi dia tidak melakukan itu, tidak jadi melakukan kejelekan itu, maka Allah mencatatkan baginya satu kebaikan karena dia tidak jadi melakukan kejelekan. Itu maksudnya. Fa in huwa hamma biha, namun jika dia bertekad, dia punya keinginan biha dengan kejelekan, maksudnya dia punya keinginan untuk melakukan kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia melakukan kejelekan itu, kataba, maka telah menulis pada kejelekan itu, Allahu siapa Allah, lahu bagi man, menulis sayyi'atan wahidatan, pada satu kejelekan. Orang yang melakukan satu dosa, ya, orang yang melakukan satu kejelekan, ya dosanya satu. Orang yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya dia bisa mendapatkan 10 kali lipat, atau terus sampai 700 kali lipat, atau terus hitungan yang tiada terhingga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai gambaran dan kesimpulan yang mudah. Satu kejelekan yang dilakukan dibalas dengan satu dosa. Niat jelek yang tidak jadi dilakukan diberikan ganjaran pahala. Niat kebaikan yang belum dilakukan mendapatkan satu pahala. Niat kebaikan yang dilakukan mendapatkan 10 ganjaran sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak teringat. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat hadis lainnya, ziyadatun, terdapat tambahan. Maksudnya ada kalimat tambahan di dalam hadis riwayat lainnya kaitannya dengan ini. Tadi dikatakan orang yang berniat melakukan kejelekan cuma niat saja, tapi dia tidak melakukan kejelekan, maka baginya mendapatkan satu ganjaran. Orang yang melakukan niat melakukan kejelekan, kemudian dia melakukan kejelekan itu, maka baginya satu dosa. Ada tambahannya, au yamhu, atau yamhu, menghapus pada dosa kejelekan itu, Allahu siapa Allah Ta'ala, wala yahliku, dan tidaklah yahliku celaka, alallahi Ta'ala. Ini saya baca mana syarah hadisnya. Wala yahliku alallahi ta'ala illa halikun, dan tidaklah celaka, ini alallahi ta'ala, bersamaan dengan fadilah-fadilah Allah yang sangat luas ini, illa halikun, kecuali orang yang memang sudah tercatat celaka sejak dari azali sana. Orang yang berbuat dosa, Allah akan memberikan satu dosa bagi orang itu sesuai dengan kadar amalan dosanya itu, sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, atau Allah hapuskan dosanya. Itu termasuk fadilah Allah. Dan tidaklah ada orang yang celaka bersama dengan besarnya fadilah dari Allah ini, kecuali memang orang yang sudah betul-betul dicap sebagai orang celaka. Di sini maksudnya wala yahliku 'alallahi ta'ala illa halikun. Wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam,
Dan adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzilu. Yujzilu itu maksudnya yusi'u au yukassir. Yusi'u, meluaskan atau memperbanyak. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Lahum, bagi mereka, al-ato'a, pada anugerah, pada pemberian, alal a'malil qalilati, atas amalan-amalan atau amaliyah yang sedikit. Bagaimana perincian hadis tentang fadilah yang selanjutnya kita akan teruskan minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.